Pertanyaan selanjutnya dari Agustinus Lapindik dari Mamasa, Sulawesi Barat. Shalom Bapak Pendeta Richard Sabuin. Saya mohon penjelasannya di dalam kitab Esra 4 ayat 1 dan Yunus 3 ayat 6. Mordekai dan Raja kota Niniwe setelah keduanya mengetahui apa yang terjadi atas bangsanya. Mereka mengoyakkan pakaiannya, berkabung dan duduk di atas abu. Pertanyaan saya, apakah maksudnya duduk di atas abu? Baik pendeta, kita akan bacakan kedua ayat ini. Saya bacakan untuk Esra 4 ayat 1. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, saya lanjutkan karena masih koma pendeta, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Yunus 3 ayat 6 berbunyi, setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Demikian Pak Pendeta. Makasih. Itu yang Esra 4 ayat 1 tadi ada duduk di atas abu atau bagaimana tadi? Sepertinya tidak. Mungkin pendeta. Atau ini tidak ada ya. Mungkin Esther 4 ayat 1. Coba buka. Baik pendeta. Karena mulai sama-sama dengan Esra dan Esther. Jadi mungkin Esther 4 ayat 1. Iya. Ya, betul sekali pendeta. Baik, saya bacakan pendeta. Ya, silakan. Ayat 1 dari Esther 4. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, betul pendeta. Esther 4 ayat 1. Terima kasih. Nampaknya kedua ayat ini sangat jelas mengenakan kain kabung lalu kemudian duduk di atas abu adalah ekspresi-ekspresi menyatakan suatu kesedihan, suatu perkabungan, atau memohon pertolongan. Yang terjadi di Esther pasal yang keempat ayat yang pertama itu adalah Mordekai yang mengetahui bahwa akan ada rencana dari Haman ya untuk membinasakan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu, maka Mordekai dia mengenakan kain kabung, duduk di atas abu, lalu kemudian ia melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Kalau kita baca terus jalan ceritanya, dia memohon supaya Esther yang juga adalah seorang Yahudi dan masih kerabat dari Mordekai, supaya ia memohon petisi kepada raja, walaupun itu taruhannya nyawa, tetapi orang-orang Yahudi waktu itu berpuasa 3 hari, setelah 3 hari Esther menghadap raja, akhirnya yang tadinya Haman merencanakan kebinasaan semua orang Yahudi, tetapi akhirnya Haman yang binasa. Jadi berkabung, mengenakan kain kabung, duduk di atas abu, itu menyatakan kesedihan, lalu kemudian keadaan yang sangat tidak berdaya, dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Juga apalagi waktu Yunus mengabarkan 40 hari lagi kota ini akan ditunggangbalikan. Itu Yunus kabarkan kepada orang-orang Niniwe dalam Yunus pasal 3. Apa sambutannya? Dari raja sampai rakyat biasa, semuanya berkabung, lalu kemudian mereka mengoyakkan pakaian mereka, lalu kemudian mereka duduk di atas abu, ya. Jadi itu juga menggambarkan suatu kesedihan dan tindakan untuk mencari belas kasihan dan juga memohon pertolongan.
Itu yang terjadi dalam kedua ayat tersebut, yaitu di dalam Esther pasal yang keempat dan juga dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Terima kasih.